Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ibu Endang di channel Endang Sriwayuni. Pada kesempatan hari ini, Ibu Endang ingin berbagi tentang cara membuat daerah arsiran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi GeoGebra. Tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba membuat daerah arsiran. Misalnya daerah arsiran yang akan kita buat seperti ini contohnya. Oke, baik. Yang pertama, kita buat dulu bentuk persegi dengan panjang sisi 4 satuan atau 5 satuan supaya terlihat lebih besar. Ya, seperti ini. Kemudian kita ubah warna sisinya. Ini tampilannya warna coklat ya, kita ubah menjadi warna hitam. Nah, jika kita ingin memblok atau ingin menyorot keempat sisinya itu, cukup kita klik satu sisi, kemudian tekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian kita arahkan ke sisi yang lain. Setelah semua sisi terblok, kita klik ini, muncul warna coklat, kita klik atau warna, pilih warna hitam. Ya. Kemudian jika kita ingin daerah yang berada di dalam atau daerah yang dibatasi oleh keempat sisi ini, kita ubah warnanya, tampilannya ini kan berwarna coklat terang, kita ubah menjadi hitam, kita klik pada daerah bagian dalam, sehingga muncul ini, kita klik warnanya, kemudian kita klik tanda plus, kita klik warna hitam. Kemudian kita geser opasitasnya dari 0 sampai, kalau 100 gelap sekali ya, jadi pertengahan saja. Seperti ini. Kemudian kita ingin membuat daerah arsiran seperti gambar. Ini, bagian luarnya ini ada arsirannya ya. Caranya dengan klik format, pilih pengisian. Di sini tertulis standar, kita klik arah panah bawah, kita pilih height. Ya, seperti ini modelnya. Kemudian jika jarak antar garisnya ini kita ingin perkecil, cukup mengatur spasinya. Ya, ini kalau rapat sekali, kita coba geser lagi. 10, ya 5. Kemudian ketebalan garisnya, ini kalau 5 seperti ini, tebal, kita kurangi ketebalannya menjadi 2. Ya, seperti ini tampilannya. Jika sudah selesai, kita klik tanda silang. Berikutnya, misalnya kita ingin menghilangkan labelnya ini. Ya, karena di dalam gambar tidak menggunakan label. Kita cukup klik titik A, kemudian tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian klik titik B, titik C, kemudian titik D. Setelah itu klik kanan. Ini ada tampilan objek, terchecklist, kita cukup klik supaya checklistnya hilang. Ya, hilang. Selanjutnya kita ingin menghilangkan label nama garis atau nama ruas garis A. Sama seperti tadi, kita klik garis A sehingga tampak kayak bersinar. Kemudian tekan tombol kontrol. Kemudian klik garis B, garis C, dan garis D. Kemudian tekan klik kanan. Kalau titik tadi ketika kita klik tampilan objek, maka gambar logo gambar noktah berwarna biru dengan nama titiknya hilang. Kalau ini yang kita klik adalah tampilkan label. Ya, seperti ini. Karena kalau misalnya kita klik tampilkan objek, maka akan hilang
garis dan hurufnya akan hilang semua. Seperti ini. Ya, garisnya hilang. Tapi kalau hanya labelnya, kita hilangkan seperti ini. Maka yang hilang hanya labelnya saja, garisnya tidak hilang. Lihat, garisnya masih ada. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran di dalam persegi ini. Caranya pertama kita tentukan titik pusatnya dengan memilih menu kedua dari sebelah kiri. Dari aplikasi GeoGebra, klik, pilih titik baru, kemudian kita tentukan di mana titik pusatnya. Misalnya di sini. Ya. Selanjutnya kita pilih gambar lingkaran. Dari sekian banyak menu, kita pilih yang lingkaran dengan pusat melalui titik. Kita klik, kemudian klik di titik pusat, kemudian tarik. Iya. Sesuai keinginan. Misalnya kita buat seperti ini. Oke. Selanjutnya kita hilangkan notanya atau titik lambang titiknya. Kita klik titik E, titik F. Kita hilangkan dulu labelnya. Kita masih butuh untuk noktah titik pusat ya. Kita pilih yang titik pada lingkaran. Kita klik, kemudian klik tampilkan objek. Setelah itu garis yang melingkar E kita hilangkan juga. Pilih tampilkan objek. Kemudian jika titik pusatnya dari warna biru kita ubah menjadi hitam, cukup kita klik titik biru. Ini kita ubah warnanya menjadi hitam. Kita ubah ukurannya dari 5 menjadi 2. Supaya terlihat lebih kecil. Setelah itu, jika kita perhatikan gambarnya, lingkarannya di bagian dalamnya berwarna putih, tidak diarsir. Caranya kita klik garis lingkarannya, klik seperti ini. Setelah itu kita klik warna putih yang ini, tambah, kemudian kita pilih warna putih. Nah, jadi garis yang melingkar berubah warnanya dari hitam menjadi putih. Kemudian kalau bagian dalamnya ingin kita beri warna putih, cukup kita geser opasitas dari 0 sampai 100. Iya. Sehingga warnanya seperti ini. Kemudian kita klik tanda silang untuk keluar. Nah, setelah seperti ini, supaya sisi-sisi pada persegi ini terlihat lebih tebal, maka kita bisa pertebal dengan cara menambah garis pada setiap ruas garis. Kemudian pada lingkarannya juga, jika kita ingin mempertebal garis yang melingkar, maka kita tambah juga garis yang melingkarnya. Caranya pertama untuk sisi persegi, kita pertebal dengan memilih yang ini. Pilih ruas garis di antara dua titik. Kita buat garis di sini. Lihat. Seperti ini. Kemudian buat lagi. Seperti ini. Ini. Kemudian ini. Oke. Selanjutnya lingkarannya caranya sama. Kita pilih lingkaran dengan pusat melalui titik. Klik pada titik pusat. Kemudian kita tarik. Oke. Cara menghilangkan label sama seperti yang tadi ya. Kita klik tanda titiknya. Seperti ini. Kemudian klik kanan pada keyboard. Kemudian klik tampilkan objek. Untuk ruas garis, kita klik. Kemudian klik garis K, E, dan H. Kemudian kita klik kanan. Klik kanan. Ya. Oke, kalau gitu kita hilangkan satu persatu di persegi dulu. Klik kanan. Tampilkan label, kemudian di lingkaran. Oke.
Yang ini belum hilang, semua berarti kita klik kembali. Ya, karena tadi ada 2 garis di sini ya, sehingga kita harus menghilangkan garis yang pertama dulu. Ya, seperti ini. Oke, baik. Jadi untuk daerah arsiran yang pertama seperti ini. Kita coba membuat gambar daerah arsiran yang kedua. Caranya hampir sama. Pertama kita buat dulu perseginya. Kita buat sisinya itu 6 satuan. Selanjutnya untuk menghapus atau menghilangkan label caranya sama ya seperti tadi, kita blok dulu atau kita klik semua titik kemudian klik kanan ya. Nanti Bapak dan Ibu guru bisa mencobanya. Kemudian selanjutnya kita buat lagi bangun datar segi 4 di dalam kotak ini. Seperti ini. Kita buat bagian ini nih. Kita pilih ini poligon. Ini. Oke. Selanjutnya daerah yang di luar kita berikan arsiran, kita ubah warnanya dari coklat menjadi hitam. Geser opasitasnya ini, kemudian format. Oke. Berikutnya ini kita buat warna putih, kemudian kita geser sampai 100 ya, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jika kita ingin mempertebalnya ini boleh ya, caranya sama, buat ini kemudian ini, selanjutnya ini. Oke, seperti ini. Jika titik P dan titik S kita hubungkan juga boleh, caranya sama. Ya. Kemudian jika kita ingin ruas garis PS ini tidak terlalu tebal, kita tinggal klik ruas garis PS, kemudian kita pilih ini. Misalnya warnanya kita buat agak berbeda, misalnya seperti ini. Oke, kemudian ketebalannya sudah 1. Oke, ini gambar yang kedua. Kita lanjut yang ketiga, misalnya seperti lingkaran yang ketiga. Kita coba geser ke bawah untuk mencari bagian yang masih kosong. Pertama kita buat lingkarannya dulu. Ini. Kemudian kita buat jari-jarinya 4. Oke. Setelah itu kita berikan arsiran. Kita berikan arsiran. Lalu opasitasnya kita geser. Oke, kemudian format. Standar kita pilih head. Ketebalan garisnya. Spasinya. Oke. Setelah itu kita buat lagi lingkaran dengan pusat yang sama. Ini kita buat 3.
ini. Setelah itu kita klik ini di warna putih dan opasitas. Nah, jika kita ingin mempertebal lingkarannya, lingkaran luar, sisi lingkaran luar dan sisi lingkaran dalam, klik lagi gambar lingkaran, pilih lingkaran dengan pusat ini, klik di titik satu, dan jari-jarinya 4 untuk lingkaran luar. Kemudian kita buat lagi ini, jari-jarinya 3 untuk lingkaran dalam. Selanjutnya kita akan membuat gambar seperti ini. Caranya, pertama kita buat dulu gambar setengah lingkaran. Yang pertama kita lakukan adalah membuat ruas garis dulu sebagai diameternya. Misalnya kita buat lingkaran dengan diameter 6 satuan. Setelah itu kita buat setengah lingkaran, gambar setengah lingkaran dengan cara klik gambar ini, lingkaran. Setelah itu kita pilih setengah lingkaran melalui 2 titik. Klik di titik U, kemudian kita geser ke B. Ya. Selanjutnya kita akan membuat arsiran. Ini caranya hampir sama, arsiran kita pilih warna hitam, opasitasnya kita perbesar. Setelah itu kita pilih format untuk membuat garis arsiran. Ketebalannya kita kurangi jadi 2, spasinya kita buat jadi 5. Selanjutnya kita akan membuat gambar setengah lingkaran lagi di dalam gambar setengah lingkaran yang pertama. Caranya kita buat dulu ruas garis titik U ke ini. Jadi kita buat 2 titik di sini, kemudian titiknya di sini. Setelah itu kita buat gambar setengah lingkaran. Oke. Setelah itu pada gambar setengah lingkaran yang kedua, bagian dalamnya kita berikan warna putih atau arsirannya kita hapus. Caranya kita klik dulu. Setelah itu kita klik ini warna. Lalu kita pilih warna putih, kita geser opasitasnya. Ya. Seperti ini. Kemudian kita bisa pertebal garisnya ya dengan cara kita buat lagi setengah lingkaran di sini. Ini kemudian ini. Oke. Setelah itu kita coba perhatikan kembali, ada lagi gambar setengah lingkaran di bawah, di bagian bawah ya, setengah lingkaran kecil atau busur lingkaran yang kecil di bagian bawah. Kita buat kembali ini. Salah ya. Oke. Setelah itu kita arsir, kita klik ya. Kita klik dulu gambar setengah lingkaran yang ketiga di sini. Kita berikan arsiran warna hitam, geser opasitasnya seperti ini. Kemudian pilih format standar hatch. Tebalan garisnya kita kurang jadi 2. Spasinya oke. Seperti ini. Jadi gambarnya sudah jadi.
Oke, sekarang kita buat lagi gambar daerah arsiran yang terakhir ya, yang kelima yang ini. Caranya yang pertama kita buat dulu perseginya. Kita buat perseginya, misalnya perseginya ukurannya 6 satuan. Supaya terlihat lebih besar. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat juring lingkaran di dalam persegi. Dengan terlebih dahulu kita arsir dulu perseginya ya. Cara mengarsirnya sama seperti tadi, kita klik bagian dalam dari persegi ini sehingga muncul keterangan seperti ini. Kemudian kita klik yang ini, pilih tanda tambah. Setelah itu kita klik warna hitam. Ini jadi pinggirnya sisi persegi berwarna hitam. Kemudian untuk menghitamkan bagian dalam kita geser opasitasnya. Tidak perlu 100 karena kalau 100 akan terlihat hitam. Untuk arsirannya kita klik format, kita pilih pengisiannya, arah panah bawah kita pilih hex, kemudian kita spasinya kita atur jadi 5 supaya terlihat lebih kecil, ketebalan garisnya kita ubah menjadi 2 supaya terlihat ramping. Selanjutnya kita buat juring lingkaran. Untuk membuat juring lingkaran kita pilih yang ini. Dari lingkaran kita pilih busur sirklus dengan pusat mulai 2 titik. Kemudian kita klik di sini. Kemudian ini. Setelah itu kita gambar. Kita klik di titik Z. Oke. Setelah itu kita beri yang ini. Daerah juring lingkaran ini kita hilangkan arsirannya dengan cara klik juringnya. Kemudian kita membuat juring di sini. Ketika kita beri warna, ini yang berwarna hanya batas seperti tembereng ya. Kita lihat. Ini. Kemudian kita beri warna hitam putih, geser. Lihat. Jadi tidak keseluruhan. Ini hanya temberengnya saja. Nah, bagaimana untuk memutihkan yang ini? Kita pilih, kita buat di sini bidang segitiga. Caranya klik poligon, kita buat di sini segitiga. Oke, balik ke sini. Ya. Selanjutnya kita beri warna putih di daerah ini ya. Caranya kita klik, kita beri warna putih. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Setelah itu, seperti tadi kita pertebal ini dengan cara kita pilih ini. Kemudian dari sini ke sini. Ya, selanjutnya untuk juringnya ini kita oke seperti ini ya, sudah jadi. Untuk menghilangkan label-labelnya ini cukup kita klik pada titik Z, A1, B1, C1, kemudian klik kanan, pilih tampilkan objek. Nah, kemudian untuk menghilangkan label yang lain cukup klik ini. Kalau tidak hilang kita double lagi. Ini lagi sampai hilang. Oke, lagi. Ya, kemudian ini. Cek. Lihat ini.
lagi. Hilangkan. Baik, demikianlah cara membuat daerah arsiran dengan menggunakan GeoGebra klasik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.